Ekosistem adalah jaringan kompleks kehidupan yang saling terhubung, tempat di mana tumbuhan, hewan, tanah, dan air saling bergantung untuk bertahan hidup. Namun, hari ini ekosistem kita berada di bawah ancaman serius. Kerusakan ekosistem terjadi ketika keseimbangan ini terganggu, dan penyebab utamanya adalah aktivitas manusia itu sendiri. Polusi, sampah, deforestasi, dan degradasi hutan terus-menerus dilakukan. Dampaknya tak hanya dirasakan oleh tumbuhan dan hewan, kerusakan ekosistem juga mengancam manusia. Hilangnya lahan subur, berkurangnya air bersih, dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Di video sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana aktivitas manusia berkontribusi pada kerusakan lingkungan, polusi, sampah, deforestasi, serta degradasi hutan yang terus dilakukan hanyalah beberapa contoh yang kita bahas. Semua itu menyebabkan ekosistem kita kehilangan keseimbangan alamiahnya. Jadi, apa sebenarnya ekosistem itu dan mengapa penting untuk kita jaga? Kenapa sih lingkungan kita makin rusak? Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Itu pertanyaan yang bagus. Banyak yang merasa bingung menghadapi masalah lingkungan ini. Nah, di video ini kita akan telusuri bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi ekosistem dan mencari solusi untuk melindunginya dan memperbaikinya. Yuk kita mulai. Ekosistem merupakan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Di sini, semua komponen saling berinteraksi dan saling bergantung. Misalnya, di sungai yang bersih seperti ini, ikan bisa berenang bebas, serta tumbuhan air yang tumbuh dengan subur. Namun, saat rusak, sungai tercemar, habitat hancur, dan kehidupan terancam. Bukan hanya sungai yang terdampak, tapi juga makhluk-makhluk yang berada di dalamnya dan di sekitarnya. Ketika air tercemar, ikan dan hewan lainnya mulai berkurang, dan mereka yang bergantung pada sungai sebagai sumber makanan dan air yang ikut terpengaruh. Ini bukan hanya masalah di satu titik saja, melainkan ini bisa menyebar jauh, mempengaruhi banyak makhluk hidup. Bayangkan satu perubahan kecil di ekosistem dapat berdampak besar bagi kehidupan lain. Tapi, bukankah itu hal yang wajar? Memang, tapi coba bayangkan air ini sebagai urat nadi kehidupan. Apa yang terjadi jika urat ini tercemar? Air yang seharusnya jernih, kini akan keruh, dan ini membawa dampak pada ekosistem akuatik di sekitarnya. Bukankah kita selalu hidup berdampingan dengan alam ya? Apa yang salah dengan hal itu? Ya, kita hidup berdampingan dengan alam. Namun, mari kita aktifkan pengetahuan kita sebelumnya. Apakah kalian ingat kembali pelajaran tentang rantai makanan? Jika ikan-ikan ini terkontaminasi oleh bahan kimia berbahaya dan kemudian dikonsumsi oleh manusia, pastinya akan berdampak serius pada kesehatan kita, bukan? Terus, bagaimana dengan hal lain seperti polusi udara dan deforestasi? Apa dampaknya terhadap ekosistem? Itu juga sangat penting untuk dipahami. Polusi udara dari kendaraan atau pabrik dapat menyebabkan hujan asam yang merusak tanah dan air. Deforestasi mengurangi jumlah pohon yang menyerap karbon dioksida, yang menyebabkan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Mari kita ingat kondisi ekosistem dahulu. Dulu, hutan rimbun menjadi rumah bagi banyak spesies, dan sungai-sungai mengalir jernih, menyediakan air bersih untuk kehidupan. Namun, seiring waktu, aktivitas manusia mulai mengubah semua itu. Dari pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi udara, hingga penebangan hutan yang menyebabkan degradasi. Dampaknya terasa di setiap sudut lingkungan kita. Jadi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mengatasi semua masalah ini? Setelah memahami dampak aktivitas manusia, mari kita lihat beberapa contoh.
negara-negara seperti Swedia dan Denmark yang telah berinvestasi dalam teknologi hijau dan sumber energi alternatif seperti angin dan matahari. Namun, beberapa negara di Asia Tenggara masih mengandalkan pembangkit listrik berbasis batu bara yang meningkatkan emisi karbon dan memperburuk kualitas udara. Ada banyak langkah kecil yang bisa kita ambil, seperti mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan ekosistem darat maupun ekosistem perairan, dan mendukung upaya pelestarian hutan. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, kita bisa melindungi lingkungan dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Jadi gitu. Sebagai penutup, kita telah memahami bahwa aktivitas manusia seperti deforestasi, pencemaran air, dan udara merusak ekosistem. Semua elemen hutan, perairan, dan udara saling terkait, sehingga kerusakan pada satu bagian menjadi berdampak pada yang lain. Jadi, langkah kecil apa yang bisa Anda ambil untuk melindungi ekosistem di sekitar Anda?